Hanya selisih sekitar 4 jam sebelum kick-off final Piala Dunia Qatar 2022 dimulai, Tempo.co menurunkan laporan hasil survei SMRC. Isinya tentang efek deklarasi Capres Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Hasil survei Tempo tayang pada 18 Desember 2022 jam 18.30 WIB. Sementara kick-off pada tanggal yang sama tapi mulai jam 22.00 WIB. Laga final mempertemukan dua raksasa sepak bola. Satunya berasal dari benua Eropa yakni Prancis, sedang lawannya datang dari Amerika Latin bernama Argentina. Final kali ini adalah yang terbaik. Kualitas dan kekuatan masing-masing seimbang. Saling jual beli serangan terjadi sepanjang pertandingan. Bahkan penentuan juara harus dilakukan lewat tendangan 12 pas. Akhirnya Argentina yang lebih beruntung. Setelah skor sama 3-3, kesebelasan yang dimotori oleh Lionel Messi ini mampu menang adu penalti dengan jumlah skor akhir 4-2. Dari beberapa pemain yang diberi kepercayaan oleh masing-masing pelatih, 4 pemain Argentina sukses tendang bola masuk gawang. Sebaliknya dibanding kesebelasan Prancis, 2 jagoannya gagal membobol gawang Argentina. Beruntung? Ya, benar. Sukses Argentina keluar sebagai juara di Piala Dunia Qatar merupakan keberuntungan. Bagaimana tidak? Unggul hingga babak pertama usai. Pada akhirnya harus puas menerima hasil imbang sampai babak tambahan. Bahkan di menit-menit akhir gawang Argentina nyaris dibobol tendangan keras pemain Prancis. Mujur masih bisa diblok. Cuma meski hanya keluar sebagai juara 2, di pihak Prancis tak terlalu apes-apes banget. Di samping mampu mengimbangi bahkan nyaris mampu mempecundangi Argentina. Sang penyerang Kylian Mbappe jadi top scorer. Dia berhasil mengoleksi 8 gol dari seluruh pertandingan selama Piala Dunia 2022. Karena lebih unggul dibanding Lionel Messi yang hanya 7 gol, maka sepatu emas diraih oleh Mbappe. Well, laga final sudah usai, membawa cerita tersendiri di hati para penggemar. Argentina dinaungi Dewi Fortuna keluar sebagai juara, sementara Prancis tetap bisa ada yang dibanggakan. Karena Mbappe membawa pulang sepatu emas, baik Argentina maupun Prancis layak tersenyum. Masing-masing bisa pulang dengan kepala tegak membawa kebahagiaan, meski beda posisi. Namun, tak demikian dengan Nasdem. Sebelum Messi dan Mbappe adu tajam memasukkan bola, partai politik milik Surya Paloh ini diberi hadiah cukup memprihatinkan. Adalah Tempo.co pelakunya. Hadiahnya berupa berita. Isinya kasih kabar bahwa pasca capreskan Anies Baswedan, suara Nasdem diprediksi kuat akan melorot, jatuh meluncur turun hingga ada di bawah ambang batas parliamentary threshold. Berita Tempo.co didasarkan pada hasil survei MRC yang digelar pada rentang waktu tanggal 3 sampai 11 Desember 2022. Respondennya dipilih yang punya hak pilih. Sejumlah 1.220 orang, survei punya tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, tak dinyana memang sangat mengejutkan, terutama bagi para pendukung. Kayaknya, pasca pencapresan Anies, Nasdem punya nasib sungguh apes. Jika pada pemilu legislatif 2019 bisa mengumpulkan 9,1%, maka berdasar survei kali ini hanya mampu meraih suara sebanyak 3,2%. Akibatnya, Nasdem berada di posisi terbawah dari kelompok partai yang saat ini punya anggota legislatif di DPR RI. Masih berdasar pada survei SMRC, Nasdem hanya unggul dari P3 yang dapat 2,9 dan PAN sekitar 1,7%. Tetap merujuk pada Tempo.co, Direktur Riset SMRC Denny Irvani menjelaskan bahwa pilihan sikap Nasdem yang oleh sebagian pengamat dinilai terburu-buru ternyata belum mampu mendongkrak upaya rebutan Vox Pop lawan partai lain. Fakta survei justru malah turun sekitar 5,9%. Sejumlah penurunan angka yang sangat tinggi jika dibanding ekspektasi ketika mengumumkan nama Anies sebagai capres. Sebaliknya, hingga sejauh ini nama Anies Baswedan sepertinya tak membawa pengaruh. Meskipun saat pidato di sekian tempat selalu bertanya, apa partainya? Yang kemudian dijawab oleh hadirin, Nasdem. Hasilnya juga tak jelas.
Dikutip dari sumber yang sama tentang hal tersebut, Denny Irvani mengatakan buahnya jelas belum terlihat. Artinya, eksistensi Anies Baswedan sebenarnya tak membawa keberuntungan bagi Nasdem. Soal parpol mana yang kelak bisa masuk parlemen memang tidak bisa ditentukan semata oleh lembaga survei. Keputusan final tentu harus mengacu pada hasil perolehan suara yang kemudian diikuti oleh pemberian legalitas secara resmi dalam rapat paripurna KPU bersama seluruh komponen yang ada kaitannya dengan Pileg 2024, termasuk partai politik peserta pemilu itu sendiri. Cuma, bagaimanapun, diakui atau tidak, hasil survei oleh sebuah lembaga patut dijadikan pedoman. Ibarat jalan kaki, hendak keluar rumah ketika cuaca mendung yang menandakan hari akan hujan. Maka sebaiknya bawalah payung. Kalau benar-benar hujan, badan tak basah kuyup. Tak jadi hujan pun bukan masalah. Wong cuma bawa payung, beratnya tak sampai membuat tangan terasa pegal. Dalam konteks antisipasi, Nasdem perlu kiranya sedia payung sejak dari sekarang. Mengapa? Karena saat ini ada dalam posisi bahaya. Selain itu, perlu kerja keras menggerakkan segala potensi yang dimiliki, baik elit pengurus dari pusat hingga ke daerah maupun para kader yang tersebar di berbagai pelosok. Potensi dimaksud tentu juga berupa dana, sebab apapun namanya, apalagi sebuah parpol, ketika hendak mau jalan, ya pastilah butuh bensin. Tambahan masukan, sebaiknya upaya Nasdem mendongkrak suara tak melibatkan Anies Baswedan. Mengapa? Karena ada kaitan dengan pencapresan. Bisa membuat calon teman koalisi macam Demokrat dan PKS cemburu berat. Ingat, sebagai capres, Anies bukan hanya milik Nasdem, tapi milik semua. Kalau maksa tetap pakai Anies, justru akan membuka ruang bubarnya koalisi. Mulai sekarang, Nasdem harus berani dan legowo untuk kerja sendirian. Gunakan jaringan yang memang sudah eksis sejak dari Pileg 2014 kemarin. Coba adaptasi atau tiru itu semangat hasil final Piala Dunia 2022 Qatar. Sulit memang untuk jadi juara seperti Argentina. Tapi, paling tidak, meski kalah, tetap ada yang bisa dibanggakan macam kesebelasan Perancis. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiullah yang disadut dari Kompasiana.com dengan judul Pasca Capreskan Anies, Nasdem tak seberuntung Argentina bisa juara dunia. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.